Halo Sobat Informatika, di sini kami akan membuat program sebagai materi ujian akhir semester dari Universitas Widyatama, Bandung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Hantoro yang ber-NPM 230631027. Jadi untuk program ini merupakan sistem manajemen data pegawai sederhana yang menggunakan struktur data linked list. Program ini memiliki berbagai fitur seperti login, penambahan pegawai baru, pencarian pegawai berdasarkan nama, penghapusan pegawai berdasarkan kode, serta menampilkan informasi tentang gaji pegawai. Setelah program ini dijalankan, program akan menampilkan header tampilan awal seperti ini. Kemudian, pengguna diminta untuk login dengan memasukkan password. Jika password yang dimasukkan benar, misalnya admin123, maka akses akan diberikan dan program akan menampilkan login berhasil. Jika password salah, program akan keluar. Kemudian setelah berhasil login, menu utama akan ditampilkan. Di antara untuk menu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama, A. Input data pegawai baru. Kemudian B. Cari data pegawai berdasarkan nama. Kemudian C. Hapus data pegawai berdasarkan kode pegawai. Kemudian D. Tampilkan data pegawai dengan gaji pokok terbesar. Kemudian E. Tampilkan data pegawai dengan gaji pokok terendah. Kemudian F. Tampilkan rata-rata gaji pokok pegawai. Kemudian G. Tampilkan seluruh data pegawai. Dan yang terakhir H, keluar. Kemudian di sini pengguna akan memilih opsi yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat juga opsi untuk menambahkan data pegawai baru. Kita mulai dengan contoh menambahkan 3 pegawai, yaitu Rudi, Harun, dan Surya. Pilih opsi A untuk input data pegawai baru. Contohnya kode pegawai dengan kode 102, nama pegawai Rudi, kemudian dengan gaji pokok 15 juta. Selanjutnya kode pegawai 103 dengan nama pegawai Harun dan gaji pokok 10.500.000. Dan ketiga kode pegawai 104 dengan nama pegawai Surya dan gaji pokok 8 juta. Mencari pegawai berdasarkan nama. Misalnya kita ingin mencari pegawai dengan nama Harun, maka kita akan memilih opsi B. Jika pegawai ditemukan, program akan menampilkan data pegawai tersebut. Tetapi jika pegawai tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan pegawai tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya menampilkan pegawai dengan gaji terbesar. Jika pengguna ingin melihat pegawai dengan gaji pokok terbesar, di sini sesuai dengan coding, maka harus memilih opsi D. Dalam hal ini, Rudi memiliki gaji pokok terbesar antara pegawai yang terdaftar. Kemudian, opsi lainnya menampilkan pegawai dengan gaji terendah. Jika pengguna ingin melihat pegawai dengan gaji pokok terendah, di sini memilih opsi E. Dalam hal ini, Surya memiliki gaji pokok terendah di antara pegawai yang terdaftar. Kemudian, opsi yang selanjutnya menampilkan semua data pegawai. Jika pengguna ingin melihat seluruh data pegawai yang telah dimasukkan, pilih opsi G. Program ini menampilkan seluruh data pegawai yang telah dimasukkan. Kemudian selanjutnya opsi menghapus data pegawai. Jika pengguna ingin menghapus data pegawai yang telah dimasukkan, pilih opsi C. Jadi di sini program akan menghapus data pegawai yang telah dimasukkan. Coba kita hapus. Kita cek. Sekarang data sudah hilang. Kemudian menu yang terakhir adalah keluar dari program. Setelah selesai, pengguna dapat memilih opsi H
untuk keluar dari program. Jadi di sini program akan keluar dengan aman setelah menyelesaikan semua proses yang sedang berlangsung. Nah, untuk mengenai isi dari coding program akan dijelaskan oleh teman saya nantinya, Harun dan Surya. Hai teman-teman informatika, perkenalkan nama saya Harun, NPM 230621015. Saya akan menjelaskan isi dari program yang dipraktekkan oleh teman saya tadi, Saudara Rudi. Yang pertama ada struktur data pegawai. Program ini menggunakan struktur data pegawai yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah kode underscore pegawai, menyimpan kode identifikasi pegawai yang bertipe data integer. Lalu nama, menyimpan nama pegawai yang bertipe data string. Lalu gaji underscore pokok, menyimpan data gaji pokok pegawai, tipe data float. Next adalah pointer yang menunjukkan ke pegawai berikutnya dalam linked list, tipe data pointer ke pegawai. Fungsi-fungsi utama, tampilkan header. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan header yang memperkenalkan program. Lalu yang ada fungsi login, meminta pengguna untuk memasukkan password jika password benar akses diberikan, jika salah program keluar. Lalu ada tambah pegawai. Fungsi tambah pegawai digunakan untuk menambah pegawai baru ke dalam linked list. Lalu cari pegawai. Fungsi cari pegawai digunakan untuk mencari pegawai berdasarkan nama. Lalu ada hapus pegawai. Fungsi hapus pegawai digunakan untuk menghapus pegawai berdasarkan kode pegawai. Lalu tampilkan pegawai dengan gaji terbesar atau terendah. Fungsi tampilkan gaji terbesar dan tampilkan gaji terendah digunakan untuk menampilkan pegawai dengan gaji pokok terbesar dan terkecil. Lalu ada hitung rata-rata gaji. Fungsi hitung rata-rata gaji digunakan untuk menghitung rata-rata gaji pokok pegawai. Lalu tampilkan semua pegawai. Fungsi tampilkan semua pegawai digunakan untuk menampilkan seluruh data pegawai yang ada. Lalu yang ketiga ada menu program. Setelah login berhasil, program akan menampilkan menu utama dengan pilihan sebagai berikut. A. Input data pegawai baru. B. Cari data pegawai berdasarkan nama. C. Hapus data pegawai berdasarkan kode pegawai. D. Tampilkan data pegawai dengan gaji pokok terbesar. E. Tampilkan data pegawai dengan gaji pokok terendah. F. Tampilkan rata-rata gaji pokok pegawai. G. Tampilkan seluruh data pegawai. H. Keluar program. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi untuk keluar, yaitu H. Coding program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Surya. Halo teman-teman informatika, perkenalkan nama saya Suryaman Kumara dengan NPM 230631030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan program yang dipraktekkan oleh teman saya tadi, Saudara Harun. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, ada struktur data linked list. Di dalam program ini, data pegawai disimpan di dalam linked list. Setiap pegawai memiliki pointer next yang menunjuk ke pegawai berikutnya. Nah, ini memudahkan untuk menambah, menghapus, dan mencari pegawai. Untuk penambahan pegawai, data pegawai baru akan ditambahkan di awal linked list. Untuk pencarian pegawai, program akan mencari pegawai berdasarkan nama dengan menelusuri setiap elemen dalam linked list. Lalu untuk penghapusan pegawai, pegawai yang ingin dihapus akan dicari berdasarkan kode pegawai, kemudian dihapus dari linked list. Nah, terakhir pembebasan memori. Setelah program selesai, memori yang digunakan untuk menyimpan data pegawai dibebaskan dengan menggunakan free pada setiap elemen dalam linked list. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai program manajemen data pegawai ini. Program ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data pegawai, mulai dari penambahan, pencarian, penghapusan, hingga menampilkan informasi penting seperti gaji terbesar, terendah, rata-rata gaji, gitu ya. Dan dengan menggunakan struktur data linked list, program ini memungkinkan pengelolaan data pegawai secara efisien dan mudah untuk diakses. Nah, kami berharap
Penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja program ini dan juga manfaatnya. Namun, apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam implementasi programnya, kami mohon maaf. Kami sangat menghargai setiap masukan yang dapat membantu kami untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jadi semoga materi yang telah kami sampaikan ini bisa mendapatkan nilai yang baik dan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.